Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan mencoba memperbaiki sebuah laptop merek Asus. Ini tipe berapa ya? Mana tipenya ya? Kita lihat dari stikernya ya. Ini X454WA Min VX005D. Tahun pembuatannya 2015. Dan kerusakannya, laptop ini habis terjatuh ya. Buka pelan-pelan, mudah-mudahan engselnya tidak patah atau rusak ya. Karena kita buka pakai satu tangan dan tangan yang sebelah untuk pegang handphone untuk merekam, jadi kita buka pelan-pelan. Oke. Dan di bagian sini ada stiker lagi. Seri laptop Asusnya ya, X454W. Oke. Dan pakai prosesor AMD E1. Nah, ini kayaknya kok kayak medul. Ini kayak mau lepas ya. Kita coba nyalakan dulu. Indikatornya tidak menyala. Mungkin baterainya habis ya. Kita pakai charger bawaannya. Kita coba cas dan indikator baterainya menyala oranye ya. Kelihatan nggak ya? Ini ya, menyala oranye. Kita akan coba nyalakan. Ada indikator lampu menyala, powernya. Oke, dan laptopnya bisa menyala dan kondisinya ada Windows Error Recovery. Ini Windows 7. Kita coba start Windows normal ya. Pakai arah panah untuk mengganti-ganti pilihan menunya dan tekan enter untuk OK. Tambahan dari yang punya laptop, itu laptopnya katanya lemot dan tombol keyboardnya ini ada beberapa yang tidak berfungsi. Nanti kita akan cek juga ya. Sekarang kita tes, nyalakan dulu laptopnya. Saya rekam pakai handphone ya. Oke, dan untuk mouse-nya ini ikonnya, ini tidak mau bergerak ya, tidak berfungsi. Ini kayaknya karena ada yang lepas. Oke. Dan untuk sementara kita pakai mouse eksternal dulu ya. Mana mouse saya? Mouse eksternal. Ya. Mouse-nya mana ini? Mouse. Sebentar teman-teman. Kita ambil mouse-nya dulu ya. Mana sih? Nah, ini dia. Kita pakai mouse eksternal. USB-nya sebelah sini. Oke. Oh, tidak respon. Mungkin ini USB 3. Kita coba slot USB satunya lagi. Dan tetap tidak respon.
mungkin ada kerusakan juga di panel USB sebelah sini ya. Biasanya itu mesin sebelah sini, terus harddisk di sini. Saya ulangi, mesinnya nanti di sebelah sini, harddisknya di sebelah sini, kemudian di sini ada panel untuk USB ya. Ini mungkin lepas atau ada kerusakan, nanti kita akan coba cek, kita bongkar nanti. Kita coba USB yang sebelah kiri ya. Ini yang jadi satu sama mesin biasanya. Dan ada keterangan menginstal driver mouse-nya ini. Kita tunggu dulu. Tidak menyala mouse saya. Keterangannya tidak terinstall. Ada apa ini? Biasanya mouse eksternal itu langsung bisa terdeteksi di Windows ya, tanpa perlu kita install driver lagi. Biasanya plug and play. Kita coba lagi. Tetap tidak mau. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita cek lagi ya. Sekarang kita mau tes harddisknya dulu ya. Kita matikan dulu saja laptopnya. Untuk mematikan, susah ya kalau nggak pakai mouse ya. Kita pakai tombol tab seperti ini. Mana ya? Start, kemudian tab, kok gelap lagi sih. Kita arahkan ke shutdown. Kita matikan dulu laptopnya. Kita akan coba perbaiki harddisknya dulu ya. Kita cek dulu, mungkin ada kerusakan di harddisknya, back sector dan sebagainya. Tapi kita akan fokus ke kerusakan back sector ya. Kita pakai CD ini CD Heeren ya. Kita perlu masuk ke BIOS. Kita nyalakan dulu. Kita nyalakan lagi laptopnya. Kita masuk ke BIOS-nya. Nah, di laptop Asus ini seri X454W ini, kita tekan F2 untuk masuk ke BIOS. Dan tombol arah kanan kirinya tidak fungsi ya. Kita nggak bisa setting BIOS kalau ini rusak. Kita perlu tombol arah. Nah, kita pakai keyboard eksternal lagi ya. Kita taruh dulu handphonenya. Oke. Kita pakai keyboard eksternal. Berbeda dengan pada waktu masuk di Windows ya, ini pakai BIOS bisa oke keyboardnya. Nah, tuh, jangan gelap lagi dong. Teman-teman perhatikan ya, saya akan tekan arah kanan kirinya, dan kita bisa setting BIOSnya. Kita boot pertamanya pilih yang DVD aja.
Wah, ada lagi nih kerusakan masuk nih LCD-nya. Kita masukkan ke daftar saja LCD-nya. Oke. Kemudian karena kita mau cek untuk back sektornya, kita perlu setting controllernya itu ke IDE. Ini AHCI. Kita perlu rubah ke IDE. Kemudian kita save dan exit. Kita pilih ke DOS program. Kita miringkan aja ya, karena silau dan gelap. Kita pilih hard disk tool. Pakai ini aplikasi HDD Regenerator. Dan harddisknya 500 GB. Kita pilih satu dan kita enter. Kita mulai scan harddisknya dari 0. Kalau tidak ada bed di harddisknya, kemungkinan kalau laptopnya lemot, kita bisa curigai Windowsnya perlu diinstal ulang. Bisa juga mungkin RAM-nya kotor, kita perlu cek-cek lagi nanti. Biasanya rusak pertama itu kalau lemot memang harddisknya, karena ini kayaknya sudah lama laptopnya dipakai. Kita akan skip loadingnya supaya tidak terlalu lama. Nanti kita akan tunjukkan kalau ada bed sektornya. Baik teman-teman, ini sudah sampai 100 GB lebih ya, dan tidak terdapat back sektor. Jadi kemungkinan harddisknya ini dalam kondisi masih sehat. Kita akan cek pakai aplikasi juga nanti untuk lihat performa sama kesehatan harddisknya. Untuk sekarang kita stop saja dulu. Kita keluar program. Kita coba shutdown nih. Shutdown tidak bisa, kita reset aja. Oh lupa, kita harus balikin controllernya ke HCI ya. Oke. Oke, saya akan siapkan filenya dulu. Sambil menunggu saya menyiapkan filenya, kita akan membongkar dulu laptopnya. Oke. Untuk perbedaan bautnya di bagian ini ya, 1, 2, dan 3. Ini ukurannya adalah baut yang paling panjang. Baut ini. Oke, saya taruh dulu. Kemudian yang ini baut untuk slot RAM, baut untuk RAM sama ini
fleksi displaynya. Ini saya taruh di sini biar nggak lupa ya, ini pendek. Kemudian yang ketiga, baut sebelah sini, bawah dua ini pendek segini, saya taruh. Dan untuk baut yang lainnya, yang ini. Oke, jadi yang 1, 2, 3 ini yang paling panjang, kemudian 2 di bawah ini di bawah touchpad kalau nggak salah ya posisinya. Ini yang pendek, ini juga pendek. Seberapa ya? Saya lepas dulu aja. Nih, mana? Ini pendek, paling pendek ya. Oke. Ini ada satu lagi yang belum saya lepas ya. Ini ada di bawah. Ini ada di bawah segelnya. Ini kayaknya laptopnya belum pernah dibongkar. Oke, itu untuk baut-bautnya. Untuk membongkar laptopnya masih sama ya, kita perlu congkel di setiap sisinya. Dan yang agak susah dan kita perlu berhati-hati dalam membongkarnya adalah di bagian sini ya. Ini saya biasanya pakai kuku, dan karena saya sudah potong kuku, jadi saya pakai alat untuk mencongkelnya. Saya akan pause dulu karena saya cukup susah untuk membuka bagian ini sambil merekam ya. Intinya kita perlu melepas kaitan yang ada di sini ya. Ini saya pakai alat pencongkel. Tambahan satu lagi, kita perlu buka bagian layarnya ini, LCD-nya ini sampai mentok ya, sampai mentok dia bisa membuka, agar kita lebih mudah untuk mencongkelnya. Dan ini sudah saya congkel ya. Kita lihat bagian dalamnya seperti ini. Ini apa ini ya, kayak kusut. Wah, ini kayaknya sudah menggelembung baterainya. Oke, kita akan lepas dulu ya bagian ini. Ini setelah saya lepas, posisi mouse-nya ini bisa rata ya. Kayaknya ini tadi karena baterainya yang menggelembung, dia menekan ke atas ya, menekan touchpadnya, menekan mouse-nya ini, jadi dia agak keluar gitu. Oke, kita akan cek lagi. Kita lepas baterainya dan cover ya, ini kayak bekas semut, jadi ada yang semut yang bersarang di laptopnya ini. Ini bekasnya banyak sekali, kotor. Baterainya sudah menggelembung sekali. Ini menurut saya berbahaya ini kalau dipakai terus ya, dan juga rawan untuk laptopnya. Kalaupun mungkin tidak meledak ya, biasanya komponen yang seperti ini sudah tidak layak pakai dan akan bisa merusak nanti ke bagian yang lain ya, bisa ke mesinnya, bisa ke controller ini atau board untuk harddisknya. Dan untuk baut baterainya yang ini, kalau dibandingkan sama yang lain tadi, untuk panjangnya sama dengan yang ini kayaknya. Bentar, oh iya sama. Ini baut yang di bawah sini ya, dua ini ya, baut yang di bawah touchpad atau di bawah baterai ya. Ini biar kita nggak lupa juga saat membongkar, karena biasanya baut-baut yang ada di laptop itu ukurannya nggak sama, untuk panjangnya kadang besarnya juga, sesuai fungsi dan lokasinya atau tempat posisi bautnya itu. Oke, kita akan coba bersihkan mesinnya, dan nanti kita akan coba nyalakan tanpa keyboard ini ya, tanpa ini juga, tanpa baterai juga. Nanti kita akan tes satu-satu. Kita nanti pakai keyboard eksternal sama mouse eksternal. Kalau bikin USB 3, ini USB 3, pantesan tadi install driver dulu ya, berarti yang ini USB 2.
Nanti kita coba tes lagi. Kalau misalkan mau connect atau bisa nyambung sini, kita nanti pakai USB hub supaya mouse eksternal sama keyboard eksternalnya bisa dipakai semua. Tambahan ada 2 buah baut lagi ya, baut fan-nya 1 2, dan ini kabel sinyal wifi nya sebelah mana tadi, sini, sebelah sini. Kita akan lepas bautnya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa untuk melepas kabel layarnya yang di belakang ya, supaya nanti waktu kita ngangkat itu dia nggak ikut ketarik dan nanti malah rusak. Satu lagi hampir kelupaan, ini speaker. Oh iya, ini speaker ya, kita lepas juga pelan-pelan. Harus pakai 2 tangan, ini susah kok 1 tangan. Kita pakai 2 tangan aja ya. Kita angkat mesinnya. Masih bersih ya, cuman fan-nya aja nih kotor. Dan untuk apa, untuk casingnya kita akan bersihkan. Ini sudah selesai kita bersihkan. Dan untuk kabel fleksinya ini tadi juga ada yang korosi ya, yang saya bersihkan juga. Nanti biar sekalian kita tes untuk slot USB sama USB sama SD card adaptornya. Oke, harddisknya juga. Oke, kan kita pasang lagi. Teman-teman, tadi sudah saya pasang ya. Saya ingin nyalakan tanpa baterai, tapi ketika saya pasangkan chargernya itu laptopnya tidak hidup ya, malah kayak mati total. Terus baterainya yang menggelembung ini saya coba pasang lagi, kemudian saya sambil pasang chargernya saya coba nyalakan lagi, laptopnya mau menyala. Kemudian saya matikan dan saya lepas baterainya lagi, saya konekkan chargernya dan dia baru mau indikator LED-nya hidup. Kita akan coba nyalakan laptopnya, ini mau hidup atau enggak ya. Hati-hati sama switch on off nya, ini kecil sekali, takutnya nyetrum ya. Atau pakai ini ya kalau pengen aman. Nah, kita masuk BIOS. Oke, kita setting USB 3 nya mana ya, saya mau lihat dulu. USB 3, nyalakan lampu aja. Ini nggak apa-apa ya, ini lampu ya, lampu ruangan saya. Ini kok hilang sekarang garisnya, apa yang rusak tadi itu. Ngeblur lagi. Oke. Muncul lagi. Jadi memang apa ya, kumat, muncul hilang. Gak apa-apa lah, kita abaikan saja dulu. Kita mau lihat untuk USB nya mana ya, kok enggak ada. Saya mau cari setting USB 3 nya mana, ini kok enggak ada. Kemungkinan ini jadi satu sama VGA AMD nya ya, karena tadi kan pakai display AMD E1. Makanya kalau kita konekkan
eh, lewat USB ini, mau mouse ataupun keyboard ya, pada waktu masuk Windows nanti tidak akan bisa terdeteksi karena mungkin ini driver USB 3 nya belum diinstal. Dan saya tadi sempat cek di Google juga kalau laptop ini itu tidak cocok diinstal Windows 7, dan Windowsnya tadi itu versi Windows 7. Ini USB nya nggak ada, nggak ketemu ya. Apa ini, kita disable aja. Pakai menu CSM ya. Mana sih? Oke, kita coba dulu. Salah tekan saya. Sebentar. Oh iya, saya salah tekan. Gelap. AJE, oke. Ya, tes. Oke. Ganggu. Oke, dan ini mouse-nya sudah bisa ya teman-teman. Ini udah segera ya. Oke, sip. Dan saya mau cek mana ya flash disk saya tadi itu. Kemarin saya pakai untuk install game PS3. Sebentar, saya taruh dulu HP-nya. Oke, kalau ini nanti isinya game PS3 ya kan kita hapus lagi untuk buat setup untuk install Windows-nya. Saya cek dulu di sini. Loh, tidak terbaca flash disk-nya. Kita cek di device manager dulu ya. Mana ini? Beneran lemot laptopnya. Ada apa? Oke teman-teman, jadi pada waktu tadi kita sedang mengerjakan laptop ini ada yang datang ya ke sini untuk servis HP sama laminating PT KK. Jadi sempat saya pending dulu untuk mengerjakan laptop ini. Dan tadi untuk drivernya bisa ya, untuk driver untuk board yang ini, mesin yang ini, slot USB yang ini itu bisa terbaca.
Jadi saya inisiatif untuk langsung proses install ya, karena tadi yang punya HP sudah konfirmasi bahwa data yang ada di harddisknya itu tidak apa-apa, dihapus semua, diformat semua, kita ulang ulang lagi. Kita mau pasang Windows 10 Pro yang sama dengan laptop Lenovo saya, Windows 10 Pro 64 bit yang versi Superlight aja ya, kan ada compact sama Superlight, kita mau install yang Superlight. Dan ini untuk settingan BIOSnya tetap AHCI, sama untuk bootnya kita flash disknya yang paling atas, kemudian kita save dan kita exit. Kita akan coba install. Ini karena sudah mulai rusak ya CD-nya, ini nggak apa-apa, kita nggak perlu panik, nanti akan muncul loading setupnya. Tadi sudah pernah efek seperti ini. Kita tekan sembarang tombol di keyboard untuk mengaktifkan menu boot dari USB ya. Masih aman. Dan ini berkedip-kedip flash disk saya, nggak kelihatan. Nah, ini setupnya jalan. Kita tunggu setupnya. Muncul ini. Kita tunggu saja loadingnya berjalan. Oke, ini setupnya. Kita next. Pakai mouse bisa. Dan kita pilih yang Superlight sama Defender aja ya, biar antivirusnya lebih ringan. Kita install. Dan kita akan cek untuk jenis harddisknya ya, karena Windows 10 ada yang pakai jenis GPT atau GPT, ada yang pakai MBA atau MBR. Ini ada keterangan Windows can be installed on this drive ya. Saya cek aja dulu. Ternyata ini harddisknya GPT. Harddisknya GPT. Jadi kita ubah dulu jadi MBR aja. Untuk selanjutnya teman-teman, kita lepas harddisknya dari laptop Asusnya. Kemudian kita bisa gunakan alat tambahan ini enclosure ya, yang SATA, ini USB 2, dan kita akan ubah harddisk GPT ini menjadi MBR. Sebentar. Oke. Kita bisa gunakan aplikasi Minitool ya. Ini kita pakai cara yang harddisknya kita jadikan harddisk eksternal. Sebenarnya ada cara satu lagi di mana harddisknya tidak perlu dicopot, tapi kita harus ganti cara ini dengan cara kita buat USB bootable, aplikasi yang bisa mengubah harddisk GPT menjadi MBR. Salah satunya adalah aplikasi ini juga. Ini saya pakai Minitool Partition Wizard Technician 12.5. Ini bisa dibuat bootable ya.
Dan untuk sekarang kita tidak pakai cara yang bootable, kita pakai cara desain eksternal seperti ini. Dan untuk harddisknya itu yang ini, disk 2. Oke, kita hapus semua datanya. Sebenarnya tidak dihapus juga tidak apa-apa ya. Ini biar apa, nanti bisa lebih cepat untuk proses buat partisi. Sebenarnya sama aja ya kayaknya, tapi ini saya hapus saja, delete. Oh sebentar, ini harddisknya kok sudah MBR ya? Tadi terbaca GPT. Jadi kita bikin dulu ya. Seingat saya untuk instalasi Windows yang versi compact punya saya itu harus jenis harddisknya itu MBR ya. Dan ini sudah MBR, tapi keterangannya Windows hanya bisa diinstal di GPT pada waktu muncul notifikasi error. Jadi ya kita coba saja ya, atau mungkin saya yang salah ingat. Itu lagi. Oke, kita convert saja langsung ya, tidak perlu kita delete ya. Disk yang ini kita pilih ini, convert MBR disk to GPT. Kemudian kita apply atau apply ya, disitulah. Kemudian kita yes. Kita tunggu prosesnya berlangsung. Dan hanya perlu waktu sebentar ya, sudah selesai ya. Ini sudah jadi GPT. Dan kita akan coba pasang di laptop Asusnya dan kita coba install lagi. Jadi saya tambahkan lagi ya teman-teman, saya karena baterainya ini gelembung ya, pengennya itu saya lepas, jadi kita nyalakan laptop tanpa baterai. Jadi kita nyalakan hanya dengan charger saja. Biasanya itu rata-rata laptop itu bisa, tapi untuk laptop Asus ini yang saya coba, kalau kita lepas baterainya, kita coba nyalakan pakai charger, ini tidak mau nyala. Ini saya coba lihat-lihat di bagian mesinnya itu untuk letak baterai CMOS-nya itu nggak ketemu ya. Saya belum menemukan letak baterai CMOS-nya, atau mungkin semua settingan di BIOS-nya itu masuk tersimpan dengan baterai yang ada di baterai ini mungkin, sehingga kalau kita lepas baterainya mesinnya nggak akan mau nyala kalau kita nyalakan laptopnya dengan hanya charger saja. Jadi ini saya pasang lagi, baru dia LED-nya mau nyala. Kita coba nyalakan. Dan saya mau masuk ke BIOS lagi ya. Saya mau cek settingan EV-nya, karena keterangan harddisk MBR dan GPT itu ada sangkut pautnya dengan settingan EV. Mana ya? Oh salah, kesini maksudnya. Mainnya ini ya, balik ke 2011 ya, karena mungkin karena nggak ada baterai CMOS-nya. Hanya HCI, oke. Kemudian ini nggak usah, kita disable aja.
sudah unlock semuanya. Secure bootnya disable. Mana settingan IP nya? Oh ini apa ini? Oh, hanya ini keterangan setting IP nya. Kita coba install lagi saja. Dan akan saya skip sampai kita nanti masuk di menu harddisk itu MBR atau GPT ya. Saya akan skip sampai situ dulu nanti. Baik teman-teman, jadi setelah kita rubah harddisknya menjadi GPT, ini ternyata bisa ya. Jadi sekalian akan saya tambahkan di video yang ini bahwa untuk setup Windows 10 Pro X64 yang seri compact sama Superlight itu kita bisa install di harddisk yang jenis GPT juga. Karena kemarin saya ingat saya install di ini laptop Lenovo saya ini itu partitionnya tuh MBR. Dan saya pakai setup yang sama, Windowsnya ini sama juga. Itu bisa. Dan sekarang kita ubah ke GPT, ini juga bisa. Jadi untuk setup yang compact dan Superlight ini bisa kita gunakan di harddisk jenis MBR dan GPT. Karena kemarin pada waktu episode berapa ya, yang saya menginstal Windows 10 Pro juga 64 bit itu di laptop Lenovo IdeaPad 1 ya, laptop keluaran terbaru itu. Nanti akan saya sertakan juga linknya di deskripsi ya. Itu saya pakai Windows 10 Pro yang jenis partisinya itu GPT. Karena untuk kita proses mau melepas harddisknya, kita jadikan eksternal seperti tadi, itu terkendala sama garansi ya, karena kan itu laptop baru sehari beli, baru beberapa jam kita beli. Dan kalau kita bongkar nanti akan menghanguskan garansi. Dan juga jenis harddisknya itu sudah pakai SSD. Jenis harddisknya itu GPT. Nah, jadi rencananya mau saya install yang sama dengan yang Lenovo IdeaPad 1. Kita pakai yang Windows yang itu, tapi ternyata pakai ini bisa ya, kita rubah MBR menjadi GPT dan akan kita lanjutkan installnya. Kita hapus dulu semua partisinya. Dan kita buat partisi baru. Dan akan saya sertakan lagi bahwa di harddisk GPT itu biasanya 90 GB untuk master atau instalan Windowsnya. Jadi ini akan saya buat 90 GB atau 90.000 MB. Kita apply, kita oke. Kita tunggu. Kemudian sisanya kita buat sebesar ini aja, 150.000 MB atau 150 GB. Untuk partisi D, dan sisanya partisi E kita langsung buat. Dan nanti biasanya setelah terinstall untuk flash disk USB setupnya nanti akan terbaca sebagai D, partisi D. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita eject dulu dan kita rubah-rubah huruf partisinya, nggak masalah. Kita install ke partisi yang ketiga di sini ya, yang 87,8 GB. Ini partisi 90 GB yang kita buat tadi, dan kita langsung klik next. Dan kita tunggu proses installnya berlangsung, dan akan kita skip karena akan memakan waktu ya. Kalau teman-teman sedang
menginstal di proses ini bisa bisa sambil santai ya, minum kopi atau minum es ya, terserah teman-teman. Kalau dari saya pokoknya bagaimana biar kita nyaman ya, karena ketika kita melakukan install ulang itu biasanya memang menguras pikiran juga. Kalau ada error nanti harus kita cari-cari, jadi kita buat gimana biar kita nyaman pada waktu kita menginstal Windows. Oke, akan kita skip dan nanti akan kita lanjutkan lagi videonya. Sambil menunggu proses installnya, kita siapkan dulu driver-drivernya ya, di laptop satunya. Dan untuk drivernya nanti akan saya sertakan juga di link deskripsi ya, jadi teman-teman tidak perlu muter-muter lagi di Google ya untuk cari drivernya. Drivernya tadi di sini, ini, dan kita copy di luar saja. Kita sekam drivernya. Oke, tadi proses setupnya sudah restart ya, dan kita akan tunggu beberapa setup atau setting lagi sampai nanti Windowsnya sudah jadi dan bisa masuk ke menu startnya atau menu desktop Windows. Kita tunggu, banyak menunggu ya kalau kita proses install itu. Finalizing your settings, kita tunggu lagi. Please wait. Nah, disuruh nunggu lagi. Sabar. Ini nggak perlu. Oke, dan ini Windowsnya sudah jadi ya. Ini belum kita setting untuk tanggal dan waktunya, nggak apa-apa. Kita harus suruh ganti password ya. Oke lah, kita buat aja. Kita buat seperti apa ya, yang gampang diingat aja ya. 1 2 3 4. Nanti biar diganti sama yang punya laptop ya. Windows versi ini, yang versi Compact Live, ya, Compact dan Superlight ini seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yang sama juga saya install di laptop Lenovo ya.
Dan di episode berapa ya kemarin sempat juga saya install di sebuah komputer dengan motherboard ECS ya kalau tidak salah. Nanti untuk referensinya akan saya sertakan juga di link deskripsi, teman-teman bisa cek. Oke, jangan lupa di like videonya ya teman-teman. Sertakan komentarnya juga. Jangan lupa di subscribe, karena dengan subscribe itu teman-teman juga sudah mendukung youtuber-youtuber yang teman-teman subscribe itu untuk lebih lebih aktif lagi buat konten mungkin ya. Yang pastinya video-video yang teman-teman tonton dan video-video yang teman-teman subscribe channelnya itu gratis. Dapat tutorial gratis, dapat referensi gratis, dan teman-teman bisa pelajari. Saya biasanya menyampaikan referensi karena kalau teman-teman ketika istilahnya sedang memperbaiki misalkan laptop, itu mungkin caranya tidak akan 100% sama dengan yang saya lakukan. Jadi referensi itu sebagai bahan ya, untuk teman-teman itu sebagai bahan saja. Kalau ada cara yang sama bisa diterapkan. Kalau caranya beda atau masalah yang dihadapi itu ternyata belum bisa diselesaikan, bisa dijadikan bahan pembelajaran kembali. Dan semoga ini tidak lemot ya laptopnya, karena ini loadingnya lumayan lama ya. Kita skip saja. Dan ini tampilannya teman-teman, desktop Windowsnya. Kok hilang lagi? Oh, dia refresh ya. Mana ini menunya? Ini driver suaranya ada. Tapi saya tidak mendengar ada suara ya dari speaker internalnya. Mungkin nanti driver suaranya jadi satu sama AMD AMD display drivernya atau driver VGA AMD E1 nya. Untuk wifi nya drivernya kita cek sudah ada, bisa ya, kita coba cek dulu VGA nya. Ini terserah teman-teman. Kalau saya biasanya pakai 21H2. Kita pilih nanti dulu ya. Kita cek dulu device manajernya. Dan masih pakai Microsoft Basic Display Adapter ya, ini belum terinstall VGA nya. Oke. Dan ini spek mesin laptopnya ya. Prosesornya AMD 16010, socketnya FT3 BGA 769. Silau. Saya dekatkan. Nah, teman-teman bisa baca ya. Dari spek CPU, chipnya, mainboardnya. X455WA chipset AMD
K16IMC, ada seri BIOSnya juga. Kemudian RAM-nya DDR3 2 GB, ini integrated ya, atau tertanam di mesinnya. Di sebelah ini, di bawah tulisan Asus ini adalah RAM-nya. Kalau saya salah silahkan diralat ya. Grafisnya ini ATI Radeon. Oke. Dan setelah ini akan kita install drivernya, dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, untuk drivernya akan saya sertakan juga di link deskripsi. Jadi teman-teman bisa cek juga kalau kebetulan punya laptop Asus X454W seperti ini dan butuh drivernya untuk Windows 10 Pro X64. Ini saya install seri Superlight ya tadi itu. Mudah-mudahan sama, bisa jadikan referensi teman-teman. Oke. Dan setelah ini nanti kita perlu pasang lagi ya. Oh, kita install juga aplikasi-aplikasi standar, Office, kemudian PDF dan lain sebagainya. Kemudian kita perlu cek juga keyboardnya, karena tadi keyboardnya kan ada yang rusak ya. Oke. Kita stop dulu, kita lanjutkan, kita skip dulu ya ini. Dan laptopnya sudah selesai kita kerjakan ya teman-teman, untuk Windows, aplikasi sama drivernya, juga beberapa setting untuk Windowsnya. Dan kita akan coba cek sebentar. Kita nyalakan. LCD-nya masih bermasalah ya teman-teman. Kadang muncul, kadang hilang, dan seringnya muncul. Dan untuk komponen-komponen yang rusak, sebaiknya saran dari saya sampaikan lagi, perlu diganti ya, karena ini sudah menggelembung. Untuk keyboardnya bisa kita cek dulu, nanti ada yang rusak permanen atau rusak banyak, sebaiknya kita ganti. Atau kalau misalkan masih bisa diperbaiki, kita perbaiki dan tidak perlu kita ganti. Dan untuk servis keyboard bisa teman-teman cek juga di video saya yang sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya itu pernah saya upload juga tentang servis keyboard dan sekaligus remapnya. Nanti akan saya sertakan juga linknya di deskripsi. Dan ini Windows yang sudah jadi, tampilannya seperti ini, Windows 10 Pro X64. Ini yang Superlight plus Defender ya. Jadi cukup sekian ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bisa membantu, semoga bisa dijadikan referensi. Jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya, jangan lupa juga di subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.